Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita rahmat beserta karunia-Nya, dan salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Adapun materi saya dalam video presentasi ini membahas tentang Jabariyah dan Qadariyah dengan tujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah Ilmu Kalam oleh dosen pengampu Bapak Joni Harnedi, MIS. Nah, teman-teman mungkin masih terdengar asing dengan dua kata tersebut, Jabariyah dan Qadariyah. Saya, Tari Mahara, dari Prodi Hukum Tata Negara semester 2, akan sedikit memaparkan materi hasil makalah saya di video ini. Simak sampai habis ya. Jabariyah dan Qadariyah merupakan sebuah aliran yang memiliki pemikiran dan cara menjalani pemikirannya yang berbeda. Yang pertama, Jabariyah. Jabariyah ini merupakan suatu aliran yang memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, sehingga manusia tidak memiliki kebebasan dalam menentukan perbuatannya. Sedangkan Qadariyah memiliki pemahaman bahwa manusia memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan ataupun memilih perbuatan. Baik teman-teman, kita akan membahas materi ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan aliran Qadariyah dan Jabariyah. Yang kedua, siapa saja tokoh aliran Jabariyah dan Qadariyah. Yang ketiga, apa saja ajaran pokok dan perbandingan aliran Jabariyah dan Qadariyah. Dan yang terakhir, apa dalil Al-Quran yang menjadi landasan masing-masing aliran. Mari kita bahas satu persatu. Oke, pembahasan pertama kita akan membahas sejarah perkembangan aliran Qadariyah dan Jabariyah. Yang pertama, aliran Qadariyah sejarahnya pertama kali dikenalkan dan disebarkan oleh dua tokoh pendirinya, Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan al-Jauhani. Paham Qadariyah mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan atau memilih tidak melakukan sesuatu. Paham ini juga percaya bahwa Allah menciptakan manusia dengan akal yang membuat manusia dapat berpikir dan memilih antara kebaikan dan keburukan. Sedangkan aliran Jabariyah muncul sebagai respon terhadap kemunculan aliran Qadariyah. Mereka berpendapat bahwa segala perbuatan manusia adalah terpaksa dan tidak memiliki kekuasaan penuh atas perbuatannya sendiri. Paham Jabariyah menganggap bahwa Allah mengendalikan segala perbuatan manusia. Mereka berpandangan bahwa manusia hanyalah wayang dalam pentas semesta, dan segala hal yang terjadi pada wayang adalah kehendak Sang Tuhan. Perkembangan kedua aliran ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, perkembangan pemikiran filsafat Yunani yang masuk ke dunia Islam pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Yang kedua, faktor perdebatan teologis yang muncul di kalangan umat Islam tentang berbagai isu seperti predatinasi, kehendak bebas, dan tanggung jawab manusia. Dan yang ketiga, faktor peristiwa politik yang terjadi pada masa itu seperti perebutan kekuasaan dan pertentangan politik antara berbagai kelompok. Aliran Jabariyah muncul pertama kali di Basrah, Irak pada abad ke-8 Masehi. Tokoh utama aliran ini adalah Al-Jam bin Safwan. Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dan segala perbuatannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan aliran Qadariyah muncul sebagai reaksi terhadap Jabariyah di Marjahadan, Irak pada abad ke-8 Masehi. Tokoh utama aliran ini adalah Al-Ma'mur bin Marwan. Qadariyah berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kedua aliran ini terus berkembang dan memicu perdebatan yang panjang dalam sejarah Islam. Berikut akan saya paparkan beberapa sejarah perkembangan Jabariyah dan Qadariyah. Oke, pembahasan kita selanjutnya, tokoh-tokoh utama aliran Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, tokoh utama Jabariyah antara lain Sa'ad bin Dirham yang pertama kali mencetuskan ide determinisme dalam Islam atau pencetus paham Jabariyah dan berpendapat bahwa Allah menciptakan segala perbuatan manusia. Selanjutnya ada Zam bin Safwan, pendiri aliran Jabariyah yang dikenal dengan teori kasab yang menyatakan bahwa manusia seolah-olah berusaha namun Allah menentukan hasilnya. Selanjutnya Hisham bin Al-Hakam, murid Zaham bin Safwan yang mengembangkan ide-idenya lebih lanjut. Dan yang terakhir, Ghaib bin Yahya, salah satu penyebar utama aliran Jabariyah di Khurasan. Baik, kita lanjut tokoh-tokoh utama aliran Qadariyah antara lain Ma'bad al-Juhani,
pendiri aliran Qadariyah bersama Ghailan al-Dimashqi. Selanjutnya Ghailan al-Dimashqi salah satu pendiri aliran Qadariyah dan dikenal dengan teori ikhtiar yang menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Selanjutnya, Bis bin al-Marisi, tokoh Qadariyah yang dikenal dengan kritikannya terhadap Jabariyah. Dan yang terakhir, Al-Jubani, salah satu penyebar utama aliran Qadariyah di Basrah. Baik, pembahasan selanjutnya, ajaran pokok dan perkembangan aliran Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, ajaran pokok aliran Jabariyah, yaitu takdir, yang mana segala sesuatu dalam alam semesta termasuk perbuatan manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Lalu, kehendak bebas. Manusia tidak memiliki kehendak bebas dan hanya mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya ada tanggung jawab. Manusia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya karena perbuatannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada usaha, yang mana usaha tidak memiliki pengaruh terhadap hasil. Dan yang terakhir ada iman. Iman adalah meyakini takdir dan menerima segala sesuatu yang terjadi sebagai kehendak Allah. Selanjutnya ada ajaran pokok Qadariyah. Yang pertama, takdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, namun manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak. Lalu kehendak bebas. Manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih dan bertindak. Selanjutnya ada tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dan usaha. Usaha manusia memiliki pengaruh terhadap hasil, serta iman. Iman adalah meyakini bahwa Allah dan menjalankan perintahnya dengan penuh kesadaran. Adapun perbandingan antara paham aliran Jabariyah dan Qadariyah, yang pertama, kekuasaan Allah. Aliran Qadariyah percaya bahwa Allah tidak campur tangan dalam perbuatan manusia, sedangkan aliran Jabariyah berpendapat bahwa Allah mengendalikan segala perbuatan manusia. Dan kehendak manusia. Aliran Qadariyah percaya bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan melakukan perbuatan. Tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Aliran Jabariyah sebaliknya berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai daya dan kehendak apapun, semuanya karena atas kehendak Allah. Pembahasan terakhir, dalil Al-Quran yang menjadi landasan masing-masing aliran. Kedua aliran tersebut memiliki landasan Al-Quran. Yang pertama, aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah mengambil landasan Al-Quran melalui Quran Surah Al-An'am ayat 122, Quran Surah Al-Insan ayat 29-30, serta Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Sedangkan aliran Qadariyah mengambil landasan Al-Quran melalui Quran Surah Al-Kahfi ayat 29, Quran Surah Al-Baqarah ayat 253, serta Quran Surah Al-Muddathir ayat 38. Nah teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Adapun kesimpulannya adalah Jabariyah dan Qadariyah merupakan dua aliran pemikiran dalam Islam yang memiliki sejarah panjang dan kompleks. Yang mana aliran Qadariyah percaya bahwa manusia memiliki kekuasaan penuh dan atas perbuatannya. Sedangkan aliran Jabariyah berpendapat bahwa segala perbuatan manusia adalah terpaksa dan tidak memiliki kekuasaan penuh. Semoga dapat dimengerti. Saya meminta maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.